Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena video ini dibuat malam, jadi saya ucapkan selamat malam ya. Nggak tahu nanti uploadnya jam berapa. Karena keseringan di sini sinyalnya kurang bagus, jadi upload malam baru ke upload pagi. Oke, gimana kabar teman-teman semua? Gimana kabar tokonya? Mudah-mudahan terus berkembang, usahanya terus lancar ya. Amin. Oke. Video kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari siapa ya? Ya dari saya sendiri ya. Bertanya-tanya tentang apakah untung kita berjualan es krim. Ya, simak video selengkapnya. Oke, mungkin sebagian dari teman-teman semua, terutama yang belum belum punya kulkas es krim di rumahnya, mungkin bertanya-tanya ya, untung nggak sih kalau kita jualan es krim? Berhubung freezernya juga kan lumayan ya harganya. Nah, nanti kita akan siasati gimana caranya supaya jualan es krim itu bisa untung. Nah, sebelumnya begini ya penampakan kulkas es krim kita. Nah, ini banyak yang kosong, beberapa kosong. Udah tinggal dikit, udah nggak penuh lagi. Ya, habis lebaran kemarin kita udah stok lagi ya. Udah mau habis 1 bulan ini. Oke, jadi ini produk-produk yang kita jual seharga 2000-an. Oh ya, sebelumnya kulkas yang kita punya di sini itu kulkas Walls ya. Boleh didinginin? Enggak usah. Nanti dia pengen minum es. Halo guys, selamat datang di kembali ini Di channel Toserba Kurnia. Subscribe ya. Ya. Ya, jadi begini ya penampakan kulkasnya. Ini di depannya kita kasih lagi stok-stok minuman supaya nggak langsung nempel ke kulkasnya tuh si anak-anak. Ya, memanfaatkan ruangan juga sih sebenarnya. Oke. Kita jualan es krim Walls ini sudah lama ya, 2 tahunan lebih, mungkin hampir 3 tahun dari tempat yang lama. Kalau dulu ceritanya saya itu ditawari. Jadi mungkin dulu Walls itu sedang pelebaran area ya. Jadi di daerah saya itu mereka menawarkan datang ke toko-toko, mau nggak diisiin warungnya sama Walls, dipinjemin kulkas, kita tinggal order barangnya. Waktu itu order barang sekitar 800.000 kalau nggak salah. Itu udah lengkap isinya. Udah lengkap isinya. Kita tinggal jualan, freezernya udah dipinjemin. Kalau sekarang, kalau teman-teman mau ikutan jualan, bisa cari ke salesnya, cari sales yang nyuplai es krim Walls-nya. Tapi pastikan juga di sekeliling toko kalian nggak ada ya yang jualan es krim yang sama, karena biasanya ada ketentuan jarak terdekat. Jadi nggak bisa terlalu berdekatan antara sesama es krim merek yang sama. Kalau misal sudah ada yang jualan merek itu, bisa teman-teman alihkan ke merek yang lain. Kan banyak, ada Walls, ada Ais, ada Joy Day, terus apalagi tuh, banyak lah. Kalau sekarang udah banyak, tinggal kita cari aja. Cara carinya gimana? Bisa tanya sama yang ada freezernya juga.
Tanya aja kalau mau jualan gimana, bisa minta nomor salesnya nggak, nanti hubungin, disurvei. Biasanya kalau memang cocok kita tinggal order sesuai ketentuannya, bisa 800, bisa 1 juta, masing-masing beda. Dah, nanti kulkasnya datang deh. Pertanyaannya, plus minusnya kalau kita pakai freezer dari perusahaan es krim gini dengan kita punya freezer sendiri. Kalau kita punya freezer dari perusahaan, plusnya kita nggak perlu beli freezer sendiri, sudah dipinjamkan. Kalau beli, ini harganya lumayan, bisa kisaran 3 juta sampai 5 jutaan tergantung speknya ya. Kalau kita dipinjemin, ya sudah, kita cuma keluar uang sekitar 800.000 untuk isi barangnya. Kalau kita beli freezer sendiri, uang 3 juta masih di luar kita stok barangnya. Tuh. Terus yang kedua, kalau kita sistem dari perusahaan seperti ini, barang biasanya diantarkan ke toko kita. Jadi kita cukup order, belinya ini, nanti diantar barangnya, kita bayar, dan biasanya sudah disusunkan. Jadi ketika datang kita udah nggak usah ngurusin di sini lagi, ini udah diisiin barangnya. Kalau kulkasnya kotor juga dibersihin, biasanya nih saljunya tebel, itu biasanya juga dibersihin. Tuh. Produknya juga lengkap sesuai orderan kita. Tuh. Terus plusnya lagi, biasanya targetnya ringan sih, jadi insya Allah terjangkau. Kita yang penting cukup pikirkan biaya listrik aja. Kalau soal target, biasanya yang penting dalam 1 bulan ada orderan, itu masih nggak akan ada ancaman untuk kulkas ditarik. Cuman ya kita juga harus mikirin omsetnya supaya jangan sampai nggak ketutup biaya listriknya gitu. Tapi ada minusnya juga. Yang pertama, minusnya kita hanya terikat dengan satu merek, nggak bisa kita campur-campur. Jadi kadang kendalanya nih, kadang kayak es krim ini yang 2000-an ini kadang kosong tuh, nggak ada barang. Ya sudah, kita nunggu sampai ada. Dulu pernah hampir, karena suplainya kurang ini ya, lagi kurang bagus distribusinya, jadi sampai ini es krim ini hampir habis semua karena kiriman nggak datang. Ya sudah, kita nunggu aja, nggak mungkin kita isi sama es krim merek lain gitu. Selanjutnya, selain kita terikat produknya harus ini ya, kemudian kadang kita kalau pas salesnya lagi galak tuh, kita disuruh order barang, kayak misal harus ada orderan gitu, padahal order barang itu barangnya nggak laku gitu misalnya. Jadi kita mau nggak mau harus mencukupi, atau pas lagi ditentukan target harus dapat orderan sekian gitu. Tapi sejauh ini sih alhamdulillah, kalau di toko ini alhamdulillahnya masih lancar. Kalau 1 bulan masih bisa tembus orderan di atas 1 juta lah kurang lebih kalau kita lagi restock barang. Jadi kita juga harus memastikan bahwa produk-produknya tuh laku supaya kita juga nggak terbebani. Namanya dipinjemin ya, kita juga harus sesuai sama permintaan yang minjemin ya. Terus apalagi ya minusnya? Udah sih, kalau minus sih itu aja kayaknya. Lebih banyak plusnya. Yang jelas plusnya hemat lah, kita nggak perlu beli kulkas sendiri. Juga biasanya kan udah di branding nih, sudah di branding mereknya kayak gitu, jadi orang udah tahu. Cukup melihat stiker di luar aja, oh ya ini es krimnya Walls gitu. Nah, apa ya? Kalau kita bicara untung nggak untung, kita jualan es krim. Kalau kata saya masih untung. Yalah, kalau nggak untung nggak mungkin terus dijalanin.
Oke, jadi kurang lebih 1 bulan. Kalau ini di target sekitar 1.600.000 ya. Saya juga baru tahu-taunya baru-baru ini sih 1.600.000 1 bulan, karena selama ini ya berjalan aja gitu. Cuman waktu itu sempat ada yang ditegasin di grup bahwa 1.600.000 1 bulan kalau mau sampai target. Nah, orderan 1.600.000 alhamdulillah lewat. Ya kita anggap aja lah dalam 1 bulan untuk es krim kita omsetnya 1.600.000. Kalau misal kita ambil keuntungan 10%, artinya 160. Biaya listrik 100. Masih imbang-imbangan lah. Masih dapat 100 kurang lebih lah biaya listrik itu. Nah, keuntungannya lagi ini kan es krim, nggak cuman kita isi es krim aja, tapi ini sebagian kecil aja ya. Maaf nih kalau nanti salah dari wallsnya. Oke, nah di sini ada sedikit nih, kita taruh jajanan yang kecil yang 1000-an. Supaya apa? Kalau ada anak-anak yang nggak cukup duitnya, kan minimal 2.000. Kadang ada kan yang tetap pengen jajan di sini, ya kita sediain juga yang 1000-an. Cuman proporsinya dikit aja, jangan sampai kalah si produk utamanya. Jangan sampai nanti ini produk wallsnya kosong, isinya kebanyakan jajanan pasar doang, jajanan dari pasar. Salah, namanya kita dipinjemin ya, kita harus sebisa mungkin meng-up si produk dari produsennya. Itu. Terus sampingannya lagi ini di bawah sini kita ada es batu. Dikit sih, ini di bawah juga ada stok barang. Dan kadang kita taruh es batu di bawah untuk tambah-tambah pemasukan. Tuh. Lumayan. Itu aja. Yang penting kuncinya jangan sampai si produk lain itu lebih mendominasi di dalam kulkas ini daripada si produknya sendiri. Kalau kita target tercapai terus, orderan lancar terus, insya Allah ya nggak terlalu dipermasalahkan lah yang produk kecil-kecilannya. Tapi kalau kita orderannya udah cuman sedikit, ordernya jarang, barang disurvei ke sini isinya produk lain semua, wah siap-siap ditarik kulkas kita. Itu. Terus berikutnya soal harga, apakah kita mengikuti bandrol harga yang ada di sini? Nah, untuk beberapa produk kita memang mengikuti saran dari Walls. Kayak misal ini 2000, memang ini udah tipis banget sih, modal sekitar 1700 sampai 1800. Cuman nggak apa-apa kita jual 2000 ini karena ini produk pelaris. 2000 alhamdulillah ini lakunya paling banyak nih yang 2000-an. Ini baru beberapa hari yang lalu diisi penuh, ini udah kosong lagi. Udah tinggal dikit lagi, nanti kita isi lagi. Produk 2000 ini ada 3 macam. Itu aja ya bisa 6 sampai 8 dus lah sebulan untuk produk yang 2000. Artinya walaupun untungnya kecil, kita ikutin ini sesuai saran. Tapi kalau lakunya banyak kan lumayan aja perkaliannya. Kalau ini kita jual 4000 sesuai saran. Ini juga udah naik jadi 4000 sesuai saran. Rata-rata sesuai saran sih. Ini 3000, ini 4000 sih. Sarannya di sini 3000, cuman harganya udah tipis banget jadi kita jual 4000. Ini juga baru. Ini 15.000, ini baru nyetok kemarin waktu mau lebaran. Biasanya kalau mau lebaran itu es krim yang mahal-mahal yang laku. Ini 5.000, cuman sekarang dijualnya 6.000 saran dari Walls-nya. Paling laris selain yang 2000-an tadi, nih, ini juga nih paling laris nih. Cornetto. Ini jualnya sekarang 6.000, sudah ada kenaikan. Kalau waktu itu ada bandrolnya 5.000, sekarang yang baru-baru udah nggak ada, berarti memang udah resmi jualnya 6.000. Ini terus sama ini juga nih yang mangkokan.
Kadang anak-anak kecil tuh yang belum bisa makan es krim dikasihnya yang mangkok biar nggak tumpah-tumpah. Ini udah waktunya order lagi, udah akhir bulan. Udah tinggal sedikit. Di bawah ada sih, cuman tinggal beberapa lagi. Ini juga lumayan ada aja walaupun nggak banyak. Kemarin puasa kita stokin 6. Mau lebaran malahan. Lebaran kita stok 6, sekarang tinggal 1. Lumayan ada aja. Yang penting kuncinya kita lengkap sih. Jadi nanti si anak-anak juga tuh tahu gitu loh, di tempat kita ada berbagai macam pilihan. Tapi kalau adanya itu aja bosen kan. Gitu. Oh iya, terus satu lagi, kalau kita plusnya, kalau kita ikut sama perusahaan, seringkali ketika ada target gitu, ada program lah, kita tuh dapat bonus dari programnya. Itu bisa tambah-tambah tuh untuk biaya listrik kita. Kayak waktu itu tembus target kan 1.600.000 satu bulan, itu katanya dapat biaya listrik. Ya walaupun sampai sekarang belum sih, kita berharap aja semoga beneran terrealisasi. Tuh. Itu ya, kalau teman-teman memang merasa aktivitas di tokonya lumayan rame, anak-anak kecil lah terutama, untuk penambah omset ini lumayan ya. Jadi si ibu-ibunya lagi belanja di dalam, si anaknya udah dipegangin es krim, udah anteng habis itu nunggu di depan. Jadi lumayan untuk penambah omset. Kalau sekitaran tempat saya, kalau ada yang mau daftar untuk jadi agen Walls juga, bisa nanti kontak saya. Cuman kalau yang jauh-jauh ya silahkan hubungi ke salesnya masing-masing, atau tanya aja sama yang punya freezer kayak gini, tanya aja mau ikut jualan, minta nomor salesnya gitu ya. Nih kita coba segmen baru ya. Kita bahas satu persatu distributor. Ini dimulai dari Walls. Besok-besok lagi kita akan bahas tentang si Coca-Cola, ada juga Wings. Nanti kita bahas satu-satu apa-apa aja produknya yang laris, gimana caranya dulu bisa sampai terdaftar gitu kan. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada saran-saran, ide-ide, boleh komen di bawah. Atau berbagi pengalaman yang merasa, oh saya nggak untung mas jualan es krim, ya monggo di sharing di bawah, biar nanti yang belum join, yang belum jualan es krim kan bisa menilai di situ untung atau nggak untung gitu. Thank you ya yang sudah menyaksikan video ini. Semoga usahanya semakin berkembang. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen, share video ini apabila video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.